Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2020, berjudul Jemaat Dapat Mempercepat Kedatangan Yesus. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat yang kami nikmati pagi ini. Kami boleh bangun dengan tubuh diberkati. Saat ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami. Firman ini menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada pagi ini diambil di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 11 dan ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah." Saudara-saudaraku yang kekasih, Kristus telah memberikan kepada jemaat suatu beban yang suci. Setiap anggota harus menjadi suatu saluran melalui mana Allah dapat memberikan kepada dunia harta kasih karunia-Nya, yaitu kekayaan Kristus yang tidak terselidiki. Tidak ada sesuatu yang juru selamat inginkan begitu besar sebagaimana agen-agen yang akan mewakilkan kepada dunia ini rohnya dan tabiatnya. Tidak ada sesuatu yang dunia perlukan begitu banyak seperti pernyataan melalui manusia kasih juru selamat. Segenap surga sedang menunggu pria dan wanita melalui siapa Allah dapat menyatakan kuasa kekristenan. Jemaat itu adalah agen Allah untuk memasyurkan kebenaran, diberikan wewenang olehnya untuk melakukan pekerjaan yang istimewa, dan jika ia setia kepadanya menurut segala perintahnya, akan tinggal di dalamnya keistimewaan kasih karunia ilahi. Jika ia benar kepada kesetiaannya, jika ia menghormati Tuhan Allah orang Israel, tidak akan ada kuasa yang dapat bertahan terhadap dia. Semangat bagi Allah dan pekerjaannya menggerakkan murid-murid untuk bersaksi bagi Injil dengan kuasa yang besar. Bukankah dengan semangat yang sama hati kita menyala dengan suatu keputusan untuk mengabarkan cerita tentang kasih yang menebus, tentang Kristus dan penyalipannya? Adalah kewajiban setiap orang Kristen bukan saja mengharapkannya, tetapi untuk memperlekas kedatangan Juru Selamat. Jika jemaat mau mengenakan jubah kebenaran Kristus, menarik semua ikatan persekutuan dengan dunia, akan ada di hadapannya fajar dari hari yang cerah dan mulia. Janji Allah kepadanya akan berdiri teguh sampai selama-lamanya. Ia akan menjadi baginya suatu keunggulan yang kekal, suatu kesukaan dari banyak keturunan. Kebenaran terlewatkan oleh mereka yang menghinakan dan menolaknya akan menang. Meskipun kadang-kadang tampaknya diperlambat, kemajuannya tidak pernah dihambat. Bila pekabaran Allah menemui perlawanan, Ia memberi kepada jemaat tenaga tambahan supaya dapat mempunyai pengaruh yang lebih besar. Dianugerahi dengan tenaga ilahi, itu akan memotong jalan melalui rintangan dan kemenangan yang terkuat atas setiap rintangan. Saudara-saudaraku yang kekasih,
apakah yang menunjang anak Allah selama hidupnya? Bekerja keras dan berkorban? Ia melihat hasil-hasil kerja keras dari jiwanya dan merasa puas. Melihat kepada kekekalan, ia memandang kebahagiaan mereka yang melalui kerendahannya telah menerima pengampunan dan hidup yang kekal. Telinganya mendengar teriakan orang-orang tebusan. Ia mendengar yang ditebus itu menyanyi nyanyian Musa dan anak domba. Diambil dalam buku Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 505 dan 506. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh menikmati akan berkat Tuhan pagi ini. Sehubungan dengan satu topik yang begitu indah, bahwa jemaat dapat mempercepat kedatangan Yesus. Bapa, untuk menikmati akan hari Tuhan ketika Yesus akan datang, kami diajak agar kami boleh memberikan kepada jemaat suatu beban yang suci, yaitu kami diajak untuk mewartakan kabar keselamatan bagi banyak orang. Kami boleh menjadi agen-agen yang suci untuk menjadi wakil Allah di atas dunia ini. Ajarlah kami Tuhan untuk mempraktikkan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kami menjadi agen Allah, kami boleh memasyurkan kebenaran, dan kami boleh menjadi alat-alat Tuhan yang boleh memberikan teladan, boleh mewartakan akan kebenaran, dan kami boleh memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Bapa di sorga, ketika kami memulaikan akan aktivitas kami hari ini, kami mau serahkan segenap kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan, penjagaan sorga kiranya menjadi bagian kami. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini sukses dan berhasil atas tuntunan Tuhan. Berkati kami secara pribadi, keluarga kami, istri, suami, anak-anak, orang tua. Biarlah kami semua dalam perlindungan Tuhan. Semua umat-umat Tuhan yang mengikuti akan renungan pagi ini, biarlah mereka juga diberkati dengan limpahnya oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ini menjadi doa dan permohonan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.